Ada yang belum tahu artinya PSM di kamera kalian. Atau jangan-jangan di kamera kalian tuh nggak ada PSM. Adanya P, TV, AV, sama M. Atau kemungkinan terakhir, kamera kalian nggak ada semuanya itu karena kalian adalah user Fujifilm. Tonton sampai habis, karena gue akan bahas tentang kamera modes, atau 4 mode dasar kalau misalnya kalian syuting pakai DSLR atau mirrorless, dan kapan kalian pakai mode-mode ini kalau lagi motret. Yuk belajar bersama Kota Raya. Halo, gue Christo Chandra. Gue adalah seorang commercial photographer, seseorang yang sering diminta untuk bikin foto ataupun visual untuk klien memasarkan barang atau produk atau jasanya. Kamera modes. Ini adalah seri lanjutan dari video sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum tonton, gue akan taruh kartnya di atas ini. Jadi setelah kita paham cara motret dengan mode manual, yang seluruh setting exposure-nya kita yang atur sendiri, berikutnya yang harus dipelajari adalah mode shooting atau kamera modes. Di semua kamera, baik DSLR ataupun mirrorless, itu ada beberapa mode yang bisa kita pakai untuk membantu kita shooting atau motret di berbagai kondisi pemotretan. Misalnya kita lagi motret street atau wedding photography, di mana setiap kondisi pemotretannya bisa berubah dengan cepat dari satu scene ke scene berikutnya, itu akan punya treatment yang berbeda dengan kalau misalnya kita syuting di kondisi studio. Motret buat landscape dan juga sports photography itu bahkan butuh treatment yang lain lagi. Maka dari itu kita perlu tahu kapan dan bagaimana cara setting dari 4 kamera modes berikut ini. Biasanya ada 4 mode dasar yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah auto, aperture priority, shutter priority, dan juga manual. Buat catatan, penamaan mode shooting ini sangat bergantung sama tipe dan brand kamera kalian. Settingnya pun juga bisa berbeda antar 2 tipe kamera yang berbeda di satu brand yang sama. Dan yang pertama mau gue bahas adalah mode auto. Mode auto ini adalah mode di mana kita tinggal jepret aja dan kameranya yang ngaturin semuanya buat kita. Di kamera yang di tangan gue kali ini adalah Canon 500D, karena ini adalah termasuk kamera entry level, bahkan mode autonya aja ada beberapa macam. Ada full auto, logonya kotak hijau. Ini nggak ada pengaturannya sama sekali, dan biasanya kalau kita pakai mode ini, flash di kameranya otomatis aktif di kondisi yang kurang optimal cahaya. Yang kedua, ada creative auto atau logonya CA. Bedanya adalah kali ini kameranya mengizinkan kita untuk otak-atik sedikit settingannya. Apakah flashnya dibuat non-aktif? Background-nya mau dibuat lebih blur, keterangan fotonya jadi lebih tinggi, dan beberapa settingan lainnya. Di settingan CA ini, sifatnya tuh masih berupa slider. Nggak ada angka-angka teknikal yang kemungkinan malah bikin pemula jadi bingung. Dan yang terakhir itu adalah mode P atau Program Auto Exposure. Dulu kalau gue mau shoot auto, gue nggak ubah ke yang kotaknya hijau. Nggak juga gue ubah ke CA, tapi gue mainnya di P ini. Dan rata-rata kamera DSLR ataupun mirrorless itu juga akan mirip namanya, P juga. Di kamera Nikon kayak Z30 yang sekarang kalian lihat, ini juga sama, kecuali kamera Fujifilm yang pakai top dial kayak X-T3 ataupun X-E3. Pengaturannya beda. Di X-T3, kalau kita mau pakai full auto, kita harus ubah ketiga settingan exposure, mulai dari aperture, shutter speed, dan ISO-nya ke A, jadi nggak ada PSM dial kayak yang bisa kita lihat pada kamera pada umumnya. Anyway, kalau dirasa foto kalian kurang pas, agak under atau over, mode ini memungkinkan kita untuk bisa otak-atik dengan mengubah exposure compensation dial. Biasanya dial ini letaknya di paling kanannya kamera, tapi balik lagi, sesuaikan dengan kamera kalian. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, gua sarankan kalian baca buku manual kalian, karena bahkan setiap kamera di brand yang sama, itu cara pengaturannya juga bisa berbeda. Lanjut ke mode kedua, yaitu aperture priority. Aperture priority ini adalah mode pemotretan yang memprioritaskan setting aperture atau diafragma yang tetap. Dan pengaturan exposure lainnya menyesuaikan. Di kamera Canon, penamaan aperture priority ini agak berbeda. Mereka pakai singkatannya AV atau aperture value, di mana sebenarnya secara konsep itu sama dengan kamera lain. Misalnya kayak kamera Nikon, mereka pakainya tetap A atau aperture priority. Sedangkan di Fuji, X-E3 ataupun X-T3 ini emang agak lain karena kita tidak melihat adanya PSM dial di sini. Dan mode aperture priority-nya akan aktif kalau kita mengatur aperture ke angka tertentu, misalnya kayak f4. Shutter speed dan ISO-nya itu disetting ke auto. Lensa Fujifilm sendiri itu juga ada 2 kategori. Ada yang aperture ring-nya ada di lensa dan ada juga yang enggak. Kalau yang di tangan gua kali ini aperture ring-nya ada di lensa. Jadi pengaturannya kalian bisa cek di lensa ini. Dan kalau misalnya lensa yang kalian gunakan nggak ada aperture ring-nya, itu kalian bisa otak-atik di body kamera kalian.
Mode Aperture Priority ini adalah salah satu mode yang paling sering gue gunakan dan gue pakai buat banyak banget kondisi moto. Kayak foto dokumentasi sehari-hari, behind the scene, event kayak wedding, ataupun foto portrait yang sifatnya outdoor. Idenya adalah kalau kita motret yang subjek fotonya nggak banyak pergerakan, maka shutter speed nggak akan jadi terlalu penting di sini, dan ISO-nya bisa kalian push serendah-rendahnya, kecuali kalian punya objektif visual yang lain. Kalau misalnya kalian berencana untuk foto landscape, cityscape, misalnya long exposure, atau bahkan sports photography, menurut gua, Aperture Priority ini akan menjadi kurang tepat. Dan sebaiknya kalian gunakan mode yang habis ini akan gua bahas. Mode Shutter Priority itu adalah mode di mana kita itu menentukan shutter speed-nya aja, dan mode lainnya itu akan ditentukan oleh kamera. Idenya itu mirip dengan Aperture Priority, cuma bedanya kali ini yang kita tentukan terlebih dahulu adalah shutter speed-nya. Di Nikon Z30, mode ini tuh adanya di top dial, logonya S. Di kamera Canon, nama modenya adalah TV atau Time Value. Dan balik lagi, ini sifatnya sama dengan Shutter Priority di kamera lain, cuma beda penamaannya aja. Di beberapa kamera Fujifilm yang nggak punya PSM dial kayak X-E3, konsep settingannya tuh mirip dengan Aperture Priority. Kita pilih dulu shutter speed yang mau kita pakai, misalnya di 1/150 second, dan puter aperture ringnya ke A atau ke mode auto. Mode Shutter Priority ini itu adalah opsi pertama gua kalau misalnya gua pengen syuting sesuatu atau yang subjeknya cenderung bergerak atau nggak bisa kita atur. Buat motret olahraga kayak motorsport atau misalnya landscape, cityscape, atau bahkan street photography, ini menurut gua cocok banget. Shutter Priority ini tuh juga memudahkan gua kalau misalnya gua pengen dapat visual yang ada pergerakannya, ada motionnya, atau bahkan visual yang freeze the moment. Menurut gua ini akan sangat-sangat cocok. Terakhir adalah mode manual. Gue pribadi itu menggunakan mode ini kalau misalnya gue lagi shoot sesuatu dengan lighting yang terkontrol. Misalnya shoot food, shoot produk, atau misalnya shoot di studio. Perlu diingat juga kalau di mode manual, exposure compensation dial kalian jadi nggak berfungsi. Karena setiap settingan exposure-nya itu kita yang atur secara manual. Dan terakhir gue mau kasih tahu juga bahwa jangan terlalu terpaku dengan mindset kalau misalnya motret dengan DSLR atau mirrorless itu harus di mode manual. Sebenarnya ada juga satu mode lain yang gue juga sering pakai di kamera Fujifilm gue, yaitu gabungan dari aperture dan shutter priority. Idenya adalah kita set aperture dan shutter speed-nya yang kita mau, lalu yang di auto hanya ISO-nya aja. Biasanya gue pakai buat street photography atau bahkan foto produk yang ada modelnya pas kita lagi foto outdoor karena ada perubahan cahaya yang cukup cepat di sana. Gue pakai mode ini karena motret di luar itu kondisi pencahayaannya bisa berubah dengan cepat dan gue pengen semua yang krusial gue kontrol dan sisanya diatur oleh kamera. Di kamera lama gue, Canon 500D, mode yang gue sebutin terakhir itu tidak memungkinkan. Karena stepping ISO di kameranya adalah 1 stop instead of 1/3 stop. Jadi gap exposure yang terjadi di kamera ini itu agak jauh, jadi nggak bisa dipakai di mode yang hybrid tadi. So far gitu aja, gue Christo Chandra dan semoga materi yang dari tadi gue sampein bikin kalian jago motret dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!